Boy, dari mana? Wis, aku baru dari Puskibi coy. Baru masukkan barang. Wih, keren ya, masih muda udah ada usaha. Apa tuh? Ini Pomen. Ini aku kebetulan dari dulu langsung dibina sama Puskibi UMSU. Udah gitu, dulu aku kuliah di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wih, aku pengen juga lah. Masih muda udah bisa usaha, jadi entrepreneur. Kayaknya keren ya. Wih, sedap kali lah pokoknya. Ya udahlah, aku ke Puskibi dulu lah ya. Ayolah bincang-bincang sana. Oke guys, sekarang Rizky sudah berada di depan Galeri Inkubator Bisnis dan UMKM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sering dikenal mahasiswa UMSU sebagai Puskibi dalam program Talk Show on the Road, yaitu kerjasama yang sangat luar biasa antara UMSU FM dan juga Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pada Talk Show on the Road kali ini kita akan membahas seputar program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga tentang kewirausahaan. So, kalau kamu pengen tahu apa-apa saja sih yang ada di dalam Puskibi UMSU, ikutin terus Talk Show on the Road bareng Rizky. Let's go! Keren ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak. Ini apa nih Pak, madunya nih dari mana nih Pak? Oh, ini adalah madu hasil dari karya mahasiswa Fakultas Pertanian dan program studinya agribisnis. Dan ini merupakan salah satu tim yang menang di PDWMW tahun 2023 kemarin. Waduh, pas sekali lah Pak. Kita ini harus bincang-bincang nih Pak seputar program studi agribisnis dan juga kewirausahaan. Boleh Pak? Gas. Oke Pak. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Kita Ibu. kedatangan ada yang mau bincang-bincang nih Bu. Oh iya, Oke, mangga, yuk. silakan. Silakan duduk. Terima kasih Pak, Bu. Oke teman anak muda, sekarang Rizky sudah bersama Bapak Yuda Andrian Syahputra SPMP selaku dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga salah satu pengurus Puskibi UMSU, dan juga ada Ibu Insinyur Gustina Siregar MSI yang juga merupakan salah satu dosen agribisnis dan salah satu pengurus dari Puskibi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu baik ya Pak, Bu ya. Amin. Untuk yang pertama kita akan ke Bu Gustina terlebih dahulu. Bu, boleh nggak Bu dijelasin sedikit kepada teman anak muda yang sedang mendengarkan kita di rumah, apa itu program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Oke, baik. Barangkali kalau ini pertanyaannya kita mungkin mulai dulu dari agribisnisnya. Boleh Bu. Jadi kalau secara singkat sih agribisnis itu adalah kesatuan sistem, ya, sistem bisnis atau pertanian mulai dari hulu sampai kepada hilir. Jadi kalau kita menyebutnya itu adalah ada subsistem sarana produksi, ada subsistem usaha tani di tengah, dan ada subsistem panen, pasca panen, dan pasar di hilir. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan program studinya, berarti ini adalah program studi yang mempelajari semua kegiatan ekonomi, ekonomi pertanian mulai dari hulu sampai kepada hilir. Jadi konsepnya adalah kalau dari kata dasarnya itu adalah agri dan bisnis, ya kan? Jadi agri itu pertanian, bisnis itu adalah perusahaan. Jadi bagaimana membuat pertanian ini menjadi suatu bisnis yang bisa dikembangkan oleh kaum muda saat ini. Oke Bu, kalau untuk materi dan apa saja yang akan dipelajari teman anak muda jika masuk ke Fakultas agribisnis di UMSU, Bu, apa saja boleh Bu? Materi itu pasti berkaitan dengan SKS ya, kurikulumnya. Jadi ada 146 SKS yang kita boleh katakan sih ada nuansa bisnisnya, ada nuansa pertanian. Tapi nuansa budidaya pertanian sama hasilnya itu
kan udah di prodi lain. Jadi kita lebih kepada bisnisnya nih. Oh, Ya, jadi ah, lebih Bu. mengarah kepada bagaimana menata. Tadi saya selalu selalu pada bidang hulu hilirnya ya. Jadi bagaimana sih mahasiswa ini bisa mengetahui bisnis atau mata kuliah pendukung yang ada di hulu. Misalnya kita boleh di situ melihat bisnis atau kelayakan bisnis sih pengusaha saprodi, bibit, pupuk dan lain-lain. Oke, Bu. Kemudian di tengah tuh ada mata kuliah usaha tani tuh, ya berkaitan dengan termasuk bagaimana komponen biaya. Dengan komponen biaya ini dia untung apa enggak? Layak enggak bisnis ini? Nah, kalau dia invest di bisnis ini berapa tahun bisa kembali? Nah, jadi menyangkut kelayakan usaha. Nah, kemudian ada bisnis di hilir. Nah, itu mulai panen, ya kan? Bagaimana penanganannya? Itu lebih kalau penanganan sih kepada teknologi ya, tapi kita lebih ke nuansa pasar, ya kan? Bagaimana mempermudah si petani menjual produknya ke konsumen ataupun konsumen antara. Jadi di situ ada mata kuliah pemasaran, ada mata kuliah digital marketing, ada manajemen strategi ya. Jadi kita menyuruh mahasiswa atau membekali dengan mata kuliah manajemen pemasaran ya. Ada SWOT, analisis SWOT, ada analisis kelayakan dan sebagainya. Jadi mahasiswa ini dibekali di program studi ini dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnis mulai dari hilir sampai ke hulu. Oke, baik Bu. Karena kita hari ini membahas bukan seputar agribisnis saja Bu, dan kita hari ini bakal juga membahas tentang seputar kewirausahaan. Jadi kita beralih dulu ke Pak Yuda nih. Pak Yuda, boleh dijelaskan kepada teman anak muda apa sih Puskibi UMSU itu, Pak? Oke, teman anak muda semua, Pusat Puskibi itu adalah kepanjangan dari Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis. Jadi kita merupakan wadah yang dinaungi oleh universitas sendiri ini untuk menaungi seluruh karya-karya mahasiswa, ya, terutama dalam bidang bisnis. Nah, jadi seluruh mahasiswa tidak hanya agribisnis atau tidak hanya fakultas pertanian, tapi semuanya kita wadahi. Nah, karena hari ini topik kita tentang Fakultas Pertanian dan Agribisnis, jadi di depan kita ini ada banyak karya mahasiswa. Nah, karya mahasiswa ini merupakan karya-karya dari binaan Puskibi yang notabene karya dari Fakultas Pertanian nih. Nah, jadi Fakultas Pertanian itu menjadi bagian dari Puskibi. Nah, karena memang kita selalu membina karya-karya dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kita memberikan banyak hal, tidak hanya dari sisi teori, tapi di Puskibi kita akan kasih dari sisi praktek. Karena apa? Di Puskibi kita banyak nih kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kegiatan-kegiatan di mana banyak kita berikan merupakan pembekalan-pembekalan seperti ada mentorship, pendampingan, pelatihan dan sebagainya. Jadi Puskibi itu ya kinerjanya adalah membina, mulai dari idea, kemudian ada bertumbuh dan ada juga berkembang. Nah, kayak gitu. Jadi kita banyak binaan-binaan kita sekarang yang memang lagi mulai proses ideasi juga ada, proses prototyping juga ada, kemudian proses untuk bertumbuh juga ada, proses berkembang pun juga ada. Jadi kita membina keseluruhan aspek dari kewirausahaan itu sendiri. Baik Pak, selain kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sebutin tadi yang ada di Puskibi, apalagi Pak kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Puskibi UMSU? Nah, alhamdulillahnya bahwa Puskibi UMSU ini sudah menjadi 2 kali berturut-turut ya menjadi host program Wirausaha Merdeka dari tahun 2023 dan 2024. Nah, di sana kita membina dan memberikan pengajaran, pembelajaran bagi mahasiswa untuk perubahan mindset yang tadinya tamat menjadi pekerja menjadi membuka lapangan pekerjaan. Jadi di situ dimulai dari ada design thinking, kemudian di situ nanti ada cerita tentang cerita bisnis plan, kemudian ada cerita bisnis model canvas, kemudian keuangan dari rancang anggaran biaya sampai break even point, HPP atau harga pokok produk sampai dengan cerita keuntungan. Akhirnya program itu merupakan mencetak si mahasiswa ini siap untuk bisa membangun bisnisnya, ya mulai dari ideasi sampai prototyping sampai ke tingkat produk itu jadi di kalangan pasar. Karena di program itu juga mahasiswa dibekali dengan ilmu tentang validasi pasar, validasi konsumen dan sebagainya. Jadi itu merupakan program-program yang memang kita ikuti, alhamdulillahnya menjadi tuan rumah dari kementerian. Kemudian program berikutnya adalah kita selalu menjadi salah satu peserta ya
di kancah nasional itu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Dan ini merupakan program tahunan dari kementerian dan kita selalu dapat, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita selalu mengikuti dan selalu mendapatkan pendanaan nih dari kementerian, ya, mulai dari bertumbuh, kemudian ada awal. Nah, itu uangnya juga sangat menjanjikan sekali. Jadi bagi teman anak muda yang hari ini masih ingin mempunyai ide sih, nggak apa-apa datang ke Puskibi, nanti kita bisa olah dan kita bisa membinanya itu. Jadi bagi mahasiswa maupun yang mahasiswa baru nanti yang akan masuk atau yang ingin masuk ke UMSU yang memang memiliki usaha, nah saatnya memilih UMSU untuk bisa kita kembangin nih usahanya. Nah kayak gitu ya, khususnya bisa bergabung di Fakultas Pertanian di program studi agribisnis, dan kalau bisnisnya berkaitan dengan pertanian, nah itu cocok sekali di program studi agribisnis dan masuk di situ, karena seperti tadi dibilang Bu Gustina tadi bahwa kita bekali seluruh ilmu tentang agribisnis itu di program studi agribisnis. Baik Pak, kita beralih dulu Pak ke Bu Gustina. Ibu, menurut Ibu mengapa penting bagi segenap teman anak muda untuk belajar tentang agribisnis sendiri, Bu? Oke, jadi ini nanti ujung-ujungnya promosi ya. Iya Bu. Jadi anak muda sekalian, anak-anak kami yang di agribisnis itu kenapa sih penting gitu ya? Yang pertama harus kita tanamkan bahwa pertanian itu tidak sekedar nanam panen gitu ya, tapi itu adalah kegiatan ekonomi yang sangat kompleks. Kembali lagi saya dari hulu sampai kepada hilir. Nah, kenapa ini penting juga? Karena pertama, pertanian itu adalah penyumbang pangan, ya kan? Sampai kapanpun pangan akan tetap dibutuhkan, dan di dalam pangan itu adalah komponen bisnis, ya, bagaimana menyediakan, bagaimana memasarkan, bagaimana mengolah. Nah, jadi untuk tahu keseluruhan ya agribisnis bisa menjawab tantangan itu, ya. Berikutnya adalah bahwa di agribisnis itu kita mengajarkan atau memberi pemahaman kepada mahasiswa bagaimana nilai tambah itu sangat penting, karena jangan hanya panen jagung terus jual jagung. Nah, kita dihitung nih, bagaimana nilai tambah atau value tambahan atau value added yang bisa diperoleh oleh petani apabila diolah menjadi pakan ternak. Nah, kita nih ada di agribisnis, ya. Kemudian juga ada perdagangan global. Jadi agribisnis kan ada perdagangan internasional, ya kan. Nah, kita bisa melihat mana yang menjadi persaingan komparatif, kompetitif dengan masyarakat luar, seperti sawit yang harus ekspor kemana, kapasitasnya berapa dan sebagainya. Ada di agribisnis, ya. Nah, kemudian juga ada tentang peluang menjadi entrepreneur, ya. Tadi Pak Yuda sudah kesana kemari cerita tentang peluang di sini loh di agribisnis. Ya, walaupun kita mengatakan tidak hanya agribisnis, tapi nuansa ilmu tentang wirausahaan ada di sini. Jadi tidak usah ragu, agribisnis itu memang kami rasakan ya sebagai pengelola baik di Puskibi maupun di fakultas. Ini yang is the best lah gitu ya. Kalau mau belajar bisnis, ayo ke sini ke agribisnis. Oke Bu. Mengingat banyak sekali mahasiswa ataupun teman anak muda yang mungkin tertarik ya untuk masuk ke agribisnis gitu kan, boleh di-spill nggak Bu apa saja prestasi yang sudah diraih dari program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Oke, sebenarnya ini lebih tahu Bang Yuda ya. Oke, boleh. Oke. Saya nanti Bang Yuda nambah ya. Jadi kalau yang kita kelola sih sebenarnya tadi ada P2MW ya yang setiap tahun kita mendapat, dan terbanyak ya Pak Yuda ya, terbanyak di Sumatera. Bahkan kita udah sejajar dengan tingkat nasional gitu. Kalau misalnya nasional dapat 18 tertinggi, kita dapat 18 ya. Nah, tahun ini berapa? 12 kita dapat 12 gitu ya. 7 yang didanai ya. Nah, jadi alhamdulillah memang udah banyak hasilnya ya di bidang prestasi ya. Nah, kalau prestasi di pekerjaan sih udah di mana-mana ya, karena Ibu udah termasuk udah lama ya, ibaratnya setelah membimbing dan jadi alumni ini sudah di berbagai lembaga ya, di perbankan banyak. Tadi kan kita juga ada mata kuliah kredit perbankan, kredit dan perbankan atau lembaga keuangan ya. Kemudian ada di konsultan,
ada penyuluh, ada yang di dinas koperasi, lihat udah pejabat tuh, ya kan? Nah, jadi udah banyak prestasi baik sedang mahasiswa maupun dia setelah alumni gitu. Jadi karena mata kuliah ini juga lebih fleksibel ya, ini jualan lagi mungkin agribisnisnya, ya kan? Lebih fleksibel, kenapa? Nuansa mata kuliah ekonominya banyak gitu ya. Kalau di yang lain kan dia lebih teknis gitu, bagaimana bertanam. Jadi kita tidak di bertanamnya, tapi dia lebih sebel ke ekonomi dan sebagainya. Jadi ya lapangan kerjanya juga lebih luas gitu. Itu boleh ditambahin dari Pak Yuda dong. Apa saja prestasi mahasiswa dari program studi agribisnis ataupun khususnya nih mahasiswa binaan dari Puskibi sendiri, Pak? Ya, teman anak muda semua, saya mau spill nih untuk beberapa prestasi yang sudah dimiliki oleh program studi agribisnis di Fakultas Pertanian. Nah, dari tahun 2021 ya, selalu ada yang menang. Artinya dari produk penyembuh rambut, nah itu ada. Kemudian berbasis lidah buaya itu punya Bang Alvin. Nah, itu punya Bang Alvin tuh kemarin didanai dan masuk KME Expo. Dan salah satu finalis KME Expo tingkat nasional. Kemudian di tahun 2022 ini ada juga nih vitamin rambut ya berbasis biji pepaya. Nah, ini juga menang di kancah nasional waktu itu KME Expo di Universitas Brawijaya, mendapatkan juara 3. Nah, ini tingkat nasional, 3 nasional nih. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita punya Ruman Food. Nah, Ruman Food ini merupakan pakan ternak berbasis organik. Nah, ini juga didanai waktu itu. Ya, didanai oleh kementerian di program P2MW. Dan di tahun berikutnya itu ada pupuk nih, pupuk dari pupuk organik berbasis lalang. Nah, ini akan saya spill satu-satu. Jadi, teman anak muda yang ingin bergabung di Fakultas Pertanian, khususnya di program studi agribisnis, ini ada beberapa prestasi yang ingin saya spill satu persatu. Oke, untuk yang pertama ini ada pomade, kemudian ini sertifikat penghargaan juara dari KME Expo tahun 2020 ini di Universitas Podomoro. Nah, kemudian yang kedua di tahun 2021 ini program P2MW juga. Ya, produknya adalah vitamin rambut berbasis biji pepaya dan alhamdulillah mendapatkan juara ketiga. Nah, selanjutnya adalah di tahun berikutnya adalah ini adalah pupuk dari alang-alang. Nah, ini merupakan produk karya mahasiswa kita di tahun 2023 menjadi finalis juga. Nah, tahun 2024 kemarin kita punya madu. Nah, ini madu dari akasia. Nah, jadi akasia mereka punya peternakan sendiri dan sekarang masih eksis. Nah, sekarang di tahun 2025 yang selagi berjuang banget nih, ini ada produk olahan hilirisasi dari ubi cilembu. Nah, ini merupakan kategori perencanaan bisnis dan masih kita tunggu pengumumannya. Ya, mudah-mudahan menang dan bisa menjadi kebanggaan di Fakultas Pertanian dan program studi agribisnis. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya teman anak muda penasaran, bisa bergabung di Fakultas Pertanian dan program studi agribisnis untuk bisa bersama-sama berkarya. Bisa kita tunjukkan produknya dan bisa menjadi inspirasi bagi teman anak muda semua. Baik, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak ya. Amin. Oke Pak, mungkin terkait dengan usaha nih Pak, apa menurut Bapak inkubator yang paling penting supaya bisa sustainable di zaman sekarang nih Pak? Oke, yang pertama adalah si pengusaha ini harus bisa mau berkembang secara mindset, secara design thinkingnya, karena kan harus berkembang. Tidak hanya seperti produk, jadi setiap ada feedback, setiap ada umpan balik dari customer, maka kita harus terima dan kita harus bisa mau berkembang. Kemudian kita juga harus mau belajar, ya, mau belajar terus menerus, jangan sampai kesuksesan yang sudah kita raih, misalnya kita menjadi stuck, jangan seperti itu, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang binaan kita juga ada yang memang lagi kita bina yang mungkin turun secara mental, namanya juga mahasiswa kan, artinya mahasiswa kan kadang-kadang takut gagal, kemudian takut untuk mencoba hal-hal baru, jadi kita tetap memberikan mereka pembekalan yang memang menjadi aspek penting dari sustainability dari si usaha tersebut, mulai dari mindsetnya, kemudian dari sistem manajemen usahanya, kemudian dari sisi pembiayaan-pembiayaannya. Jangan sempat ada yang miss satu persatu. Mungkin Bu Gusna bisa ditambahkan. Oh ya, sebenarnya memang beberapa juga kita mengalami hambatannya Pak Ida. Hambatannya itu ya, ayo halo-halo mahasiswa supaya
ayo kita di prodi agribisnis sekaligus kita bisa mengembangkan bisnis. Nah, jadi beberapa ilmu di situ juga kita bersedia tadi mendampingi mulai dari penggunaan IT-nya, karena kan sekarang tuh zamannya anak muda ini semua bisnis digital, ya kan? Nah, kemudian harus mereka menjual di di macam Lazada gitu ya, platform jadi digital. Platform digital, Bu. sehingga nah itu merupakan salah satu yang menurut kami harus diajarkan dan dibimbing terus sehingga mahasiswa ini bisnisnya tidak hanya stagnan dengan tradisional tapi dengan mengikuti perkembangan teknologi. Oke Bu, mungkin selain menjadi pebisnis yang handal Bu, apa saja mungkin yang bisa menjadi prospek kerja dari mahasiswa-mahasiswa dari program studi agribisnis? Kalau program kerja sih banyak ya. Tadi dari awal kan Ibu juga sudah bilang bahwa kayaknya nih yang lebih fleksibel agribisnis dibanding yang lain. Jadi kalau dari angka sih Ibu nggak punya, mungkin ada di lembaga karir ya. Yang bimbingan Ibu tuh kalau sudah mulai kontek-kontekan tuh ada yang di perbankan banyak ya, baik dia BUMN maupun di perbankan swasta. Di perkebunan tuh banyak alhamdulillah. PT PN3, PN4, kemudian ada Sinarmas dan sebagainya. Dengan posisi-posisi ya nggak mungkin langsung jadi top manager kan, mulai dari bawah gitu ya. Kemudian penyuluh banyak, pebisnis banyak, baik di bidang pangan, peternakan, bahkan ada yang berbisnis di pakannya ya Pak Ida, pakannya. Nah jadi kemudian ada di konsultan banyak ya, jadi konsultan. Ibu sebagai orang agribisnis tuh dulu nyuruni Bang Yuda sama yang lain, ayo kerja di konsultan. Kenapa? Kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang benar-benar bisa diaplikasikan, mulai perencanaan bisnis, analisa SWOT, studi kelayakan, sampai bisa mengekspektasi bagaimana nih jalannya bisnis ke depan gitu ya. Kemudian wartawan banyak juga, wartawan ada. Kemudian di perencana itu planner. Di peneliti banyak. Nah jadi Ibu rasa di agribisnis itu justru kita punya punya lapangan kerja ataupun punya prospek kerja yang jauh lebih besar. Karena kita tidak hanya di teknis budidaya, tapi mulai dari hulu ada bisnis, di tengah ada bisnis, di hilir ada bisnis. Nah, jadi yang jangan ragu untuk masuk agribisnis. Baik Bu, baik Pak Yuda, kita beralih dulu Bu ke Pak Yuda. Mengingat banyak sekali prospek kerja yang sudah disebutkan tadi sama Ibu Gustina Bu, Pak, mungkin menurut Bapak apa bidang usaha yang bakal selalu banyak peminatnya nih di zaman sekarang? Oh ya, jadi teman anak muda, kalau emang kalian nanti masuk di program studi agribisnis, jadi banyak sekali yang bisa kalian dapatkan. Nah, banyak sekali. Artinya perspektif ke depan itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Seperti tadi dibilang bahwa di Indonesia ini masih sektor pangan itu masih sangat menjadi sesuatu yang memang menjadi asta-cita presiden. Nah, kayak gitu. Artinya tenaga-tenaga ahli itu sudah pasti akan banyak diminta oleh seluruh Indonesia ini ya, baik itu dari sektor negeri ataupun dari sektor swasta. Nah, program studi agribisnis ini merupakan program studi yang sangat fleksibel, bisa masuk ke semuanya. Artinya mereka belajar tentang banyak hal di sini, tidak hanya sekedar secara teori maupun secara praktek. Artinya baik dari sisi perencanaan, kemudian dari sisi analisis, data analis, kemudian dari sisi sektor perbankan, kemudian dari sektor dari perkebunan. Nah, ini semua ataupun penyuluh dari sektor pangan, hortikultura, semuanya itu bisa dimasuki oleh program studi agribisnis. Artinya seluruh aspek dan pekerjaan yang ada di muka bumi ini ya semuanya perspektif bagi program studi agribisnis. Jadi semuanya perspektif. Jadi kalian nggak akan rugi untuk bisa masuk di program studi agribisnis, dan mari bergabung di kita sehingga bisa mendapatkan banyak hal-hal yang sangat menakjubkan di Fakultas Pertanian ini. Baik Pak, selanjutnya ini buat para calon-calon usahawan muda nih Pak. Menurut Bapak apa kendala yang sering dihadapi sama teman anak muda ketika ingin memulai usahanya sendiri Pak? Oke, yang pertama adalah memang takut gagal. Nah, karena kan memang
banyak ketidakpastian di wirausaha ini. Iya. Artinya wirausaha ini kan ketika nanti ada sesuatu yang bergejolak, ini pasti akan banyak mempengaruhi. Nah, kadang itu yang memang bisa membuat para anak muda atau para teman anak muda yang ingin memulai usaha itu menjadi kira-kira laku nggak ya, kayak gitu ya, kira-kira diminati nggak ya. Nah, disinilah peran kita di Puskibi untuk bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Artinya ketika dia mulai untuk datang ke kita untuk berdiskusi, kita bisa bilang bahwa oh, ini bisa kita ajari dia untuk bisa membuat yang namanya pembuatan value proposition canvas, bisnis model canvasnya, kemudian bisa mengetahui apakah produk ini perlu dikembangkan. Nah, disinilah tempatnya, di inkubasi namanya. Jadi tidak akan ada sisi dari mereka mau takut gagal itu akan berubah. Jadi mindset juga akan kita ubah, akan kita desainkan sehingga mereka bisa menjadi sosok yang lebih tangguh. Kemudian yang kedua adalah kita hadirkan memang di sini para alumni-alumni yang memang sudah sukses. Nah, artinya mereka punya yang namanya prospek ke depan. Oh, ternyata aku nanti ketika nanti aku berjalan ada kok pendampingnya, aku nggak sendirian. Nah, kayak gitu ya, aku didampingi oleh Puskibi UMSU. Kemudian ketika nanti di Fakultas Pertanian ada kok program studi agribisnis. Nah, kayak gitu ya, ada kok ilmu-ilmunya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang nanti bisa didapatkan. Artinya kita bisa meminimalisir dari sifat-sifat yang memang bisa membuat mereka tidak tertarik gitu ya. Jadi artinya dia tidak tertarik menjadi cinta dan akhirnya berkecimpung, akhirnya memang itulah menjadi satu-satunya pekerjaan mereka. Mereka nggak akan mau memilih yang lain. Nah, ceritanya kayak gitu. Oke Pak, mungkin mengingat ke depannya bagaimana Bapak melihat jenjang karir dari para mahasiswa agribisnis sendiri nih Pak? Iya, jenjang karir itu perspektif. Nah, artinya di program studi agribisnis ini kan nanti akan banyak sekali jenjang-jenjang atau pelatihan-pelatihan yang memang bisa diikuti, mulai dari kepemimpinan, kemudian mulai dari pengetahuan dan sebagainya, itu akan banyak sekali akan dibuat. Nah, artinya di kita juga akan ada di Fakultas Pertanian itu ada mata kuliah yang namanya dasar dari manajemen. Nah, dasar manajemen ini akan menjadi tolak ukur di mana mereka nanti tahu, oh, manajemen itu seperti apa. Nah, kemudian mereka akan tahu menimpa diri bahwa di Fakultas Pertanian nanti akan ada ceritanya, akan ada kerja kelompok yang memang bisa nanti untuk problem solving. Artinya nanti di pekerjaan itu akan dipakai. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika mereka berkecimpung di dunia kerja ataupun menjadi wirausaha, nah, manajemen itulah yang akan menjadi membantu mereka. Oh, aku udah belajar nih di Fakultas Pertanian di program studi agribisnis untuk dasar manajemennya, dasar agribisnisnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ada tentang ekonominya, ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro, kemudian ada cerita bisnis plan, ada kewirausahaan, kemudian ada e-bisnis. Jadi semuanya lengkap, selengkap-lengkapnya. Jadi ketika mereka lulus, mereka siap untuk menjadi lulusan yang memang menjangkau untuk jenjang karir yang sangat perspektif tadi. Baik Pak, kita beralih dulu ke Ibu Gustina. Bu, ini kita pembahasannya lebih luas lagi Bu. Menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam pengembangan sektor agribisnis di Indonesia saat ini Bu, yang sedang terjadi? Sektornya yang apa tadi? Yang menjadi tantangan terbesar dari sektor agribisnis di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat sih kan dia bisa tantangan tuh alam boleh ya, alam, pasar, kemudian SDM sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat alam tuh yang paling besar tuh sekarang ibaratnya ada pergeseran iklim ya. Jadi sekarang juga menjadi salah satu bahasan yang mengatakan bagaimana cuaca atau iklim ini bisa diantisipasi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mitigasi iklim ini masih problem gitu ya. Jadi menurut kita kadang-kadang kita udah memperkirakan nih, ini musim hujan, petani seharusnya sudah mulai tanam bulan sekian, ya. Jadi terjadi anomali, ya kan? Nah, kemudian yang paling sedihnya juga udah mau panen nih. Jadi ini iklim cocok untuk panen, tiba-tiba ada hujan, ada ada banjir dan sebagainya. Ini adalah faktor yang memang di luar kendala. Tapi bagaimanapun di agribisnis itu tetap ada analisa risiko, ya. Ada risiko yang dipelajari bagaimana meminimalisir risiko itu. Nah, kemudian harga pasar global, karena ini faktornya kan tidak hanya internal tapi eksternal. Nah, bagaimana perubahan politik di Amerika, kemudian Palestina dan sebagainya, ini kan berkaitan dengan kebijakan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang
memang masih kendala, sehingga memprediksi harga, memprediksi produksi itu juga masih harus terus membuat antisipasi yang tepat. Barangkali yang bisa kita lakukan masih dengan analisis SWOT, ya, mana tantangan, hambatan, peluang dan sebagainya. Nah, kemudian ya karena politik luar negeri, kemudian ada juga dengan fluktuasi harga, ya, fluktuasi harga ada kaitannya lagi dengan nilai tukar uang dunia dan sebagainya. Nah, jadi apapun ceritanya, kalau pertanian itu di satu sisi kita atasi, di satu sisi akan muncul masalah lain. Jadi di agribisnis itu juga ada mata kuliah tentang kebijakan pembangunan pertanian. Jadi di kebijakan ini nanti mahasiswa ini sudah tahu nih prediksi, ini panen, kalau panen bagaimana supply-nya, kemudian kalau supply-nya turun akan banyak, tentu ada harga. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi ini? Nah, jadi itu beberapa kendala. Kadang-kadang di petani oke, kebijakan pemerintahnya tidak oke. Kadang kebijakan pemerintahnya oke, petaninya tidak oke gitu. Nah, jadi masih banyak kendala yang harus dibenahi. Nah, jadi mahasiswa yang berminat tuh di sini. Kalau ibu dulu kenapa milih agribisnis tuh, salah satunya itu ya, dengan satu kurva kita bisa mengantisipasi kebijakan gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kan promosinya gitu-gitu, kami adalah the best gitu ya. Nah, jadi yang berminat ke agribisnis, yang ingin kebijakan pasar global, tidak hanya produksi, ayo di agribisnis. Baik, mungkin karena kita sudah di penghujung talk show kita kali ini, Bu, pesan dan harapan seperti apa yang pengen Ibu sampaikan kepada teman anak muda yang sedang mendengarkan kita di rumah, khususnya yang masih bingung mau kuliah di mana nih, Bu? Oke. Jadi pesannya, kalau saya sih ibaratnya gini, jangan ragu untuk masuk ke UMSU ya. Satu, UMSU ini adalah, kalau saya dulu memilihnya adalah salah satu perguruan tinggi yang tidak dikelola oleh pribadi, jadi dia aset umat yang insya Allah nggak goyang. Ya, satu. Kemudian akreditasinya unggul ya. Nah, kemudian ke Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian tuh sumber dayanya, dosennya itu juga berbagai universitas ya. Ada dari luar negeri, ada dari dalam negeri, ada dari alumni. Jadi saya rasa di Fakultas Pertanian ini sudah merupakan salah satu yang saya recommended untuk adik-adik mahasiswa yang masih ragu nih. Ini kan udah mau dekat nih tahun ajaran baru ya. Ayo bergabung di Fakultas Pertanian. Kemudian agribisnis, tadi kita udah panjang lebar, jangan ragu, agribisnis ini adalah salah satu yang saya pasti akan tidak pernah mengatakan bahwa ini tidak baik ya, atau inilah selalu yang terbaik, karena tadi fleksibel ya, ada ilmu-ilmu yang tidak hanya teknis pertanian tapi diramu dengan ilmu lain gitu ya. Jadi mari bergabung di Fakultas Pertanian program studi agribisnis. Oke, mungkin dari Pak Yuda, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada teman anak muda, khususnya nih para teman anak muda yang masih ragu-ragu ingin membuka usaha, dan buat para usahawan-usahawan muda yang sedang berjuang sekarang, Pak? Oke, bagi teman anak muda semua, mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena kita punya Puskibi, satu-satunya inkubator di Sumatera Utara yang memiliki predikat B, dan semuanya itu akan kita fasilitasi. Jadi semua yang mau membangun sebuah usaha mulai dari idea, prototipe, berkembang maupun bertumbuh, kita ada di sini. Kita punya mentorship, kita punya banyak program-program yang akan menanti kamu semua yang akan bergabung di kita. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kamu ingin berkembang menjadi lebih maju lagi, bergabung di UMSU, menjadi bagian dari tenan Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, khususnya di Fakultas Pertanian, kalau kamu ingin menjadi bagian dari mahasiswa berprestasi di bidang agribisnis, maka kamu bisa bergabung di kita. Nah, kamu bisa lihat produk-produk di depan ini. Jadi kamu bisa langsung berharap dan bisa memprediksi kamu sendiri apakah memang mau jadi bagian orang berprestasi, karena banyak reward yang akan disediakan oleh UMSU jika kamu berprestasi. Jadi kamu nanti tidak akan sia-sia, jadi kamu bisa dapat usahanya berkembang, rewardnya dapat, prestasinya dapat, dan plus mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi. Nah,
Jadi jangan ragu lagi. Khususnya di Fakultas Pertanian, di program studi agribisnis, kamu akan mendapatkan banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Mulai dari pengalaman bersama dengan praktisi, bersama dengan dosen yang sangat berqualified, kemudian kamu juga akan mendapat pengalaman di luar negeri juga, karena kita punya program KKN internasional. Nah, jadi kamu bisa masuk ke sini, langsung klik pendaftaran, kemudian kamu bisa langsung pilih Fakultas Pertanian, pilih dari program studi agribisnis, akan banyak dan akan ketemu dengan para dosen-dosen qualified, terutama saya dan Bu Gustina, karena kita merupakan dosen dari program studi agribisnis loh. Jadi kalau kamu penasaran dengan kita, kamu bisa bergabung di Fakultas Pertanian dan di program studi agribisnis. Kita tunggu ya. Baik teman anak muda, terima kasih kepada Pak Yuda dan juga Bu Gustina udah mau sharing-sharing bareng Rizky hari ini ya. Khususnya di Talk Show On The Road kali ini. Ya semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menjadi wadah dan bisa menjadi referensi teman anak muda untuk memilih kampus juara di mana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pak, Bu, makasih ya Pak, Bu udah nemenin Rizky hari ini bincang-bincang di Poskibi. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan semoga agribisnis selalu keren gitu, Bu. Amin. Rizky pamit ya Pak, Bu. Sama-sama. Oke guys, itu tadi Talk Show On The Road kita di episode kali ini. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan kita di episode kali ini, boleh banget berkunjung ke channel YouTube kita, UMSU FM Medan. Dan buat kamu teman anak muda yang masih bingung pengen kuliah di mana, langsung aja ke websitenya UMSU di penmaru.umsu.ac.id. Udah gitu Rizky pamit undur diri. See you.